Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumil din, amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Masjid Ar-Rayyan yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali di awal kehidupan kita pada hari ini dengan ucapan yang mendatangkan kebahagiaan untuk kita di dunia dan akhirat. Kita awali kajian ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat yang ringan ini akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang telah kita dapatkan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Jalla wa ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala gerakan hati kita untuk bisa mudah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu, penuntut ilmu. Yang mana kita ketahui bahwasannya dengan kita menuntut ilmu adalah salah satu kendaraan kita nanti apa yang memudahkan kita untuk pergi ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita ketahui bahwasannya dengan kita duduk di majelis ilmu merupakan salah satu tanda indikator kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba kebaikan, Allah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia paham agama ini. Jadi Masya Allah, mulai dari jemaah mendapatkan broadcast akan ada kajian ba'da subuh. Kemudian kembali diingatkan oleh Al-Ustaz Imam bahwasanya nanti setelah subuh akan diadakan taklim. Menggunakan hati kita untuk sejenak duduk di majelis ini. Ini merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita menuntut ilmu, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan. Bagaimana tidak? Di dalam kajian tersebut disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu semua membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Membawa kita menjadi orang yang baik, membawa kita menjadi orang yang saleh, membawa kita menjadi seorang pemimpin di rumah kita, menjadi pemimpin yang baik, menuntut kita kepada kebaikan, mengajarkan kita kepada syukur,
mengajarkan kita kepada kesabaran, mengajarkan kita kepada ketakwaan, yang itu semua mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka tatkala kita mendengarkan ilmu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan, maka itu surga akan terbuka untuk kita. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Betapa banyak manusia di luar sana mereka mencari bagaimana cara meraih surga. Padahal sesungguhnya surga itu dekat dengan dia. Itu surga dekat dengan dia. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, meniti jalan untuk menuntut ilmu, baik ilmu tersebut didapatkan dengan datang langsung talaqi dengan seorang guru, datang ke masjid, datang ke sekolah. Ini merupakan bentuk usaha dia dengan jalan, baik dengan jalan kaki atau naik motor atau harus safar dengan bis, keluar dari rumahnya, berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk menuntut ilmu, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Usaha apapun, kesulitan apapun yang didapatkan di jalan, yang dia tuju adalah ibadah, yang dia tuju adalah ilmu, maka intinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan yang dia dapatkan selama berjalan untuk menuju ilmu itu semua bernilai pahala. Hujan kaki, macet-macetan kaki, atau harus ini dulu, harus itu dulu, itu semua akan juga ibadah. Tatkala yang kita tuju adalah ibadah. Dalam sebuah kaidah mengatakan, inna iqamal jaza ma'iqatil bala. Jadi perlu diperhatikan oleh jemaah sekalian sehingga memotivasi terus beramal, terus beribadah. Inna iqamal jaza ma'iqatil bala. Besar kecilnya pahala seorang hamba didapatkan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ma'iqatil bala, tergantung pada kesulitannya. Ada yang jalan menuju ilmu itu didapatkan dengan susah payah. Dia harus berjalan berkilo-kilometer, dia harus mengayuh sepedanya, mendapati jalan-jalan yang terlubang, kegelapan, kelaparan, kehausan di jalan. Ini semua kesulitan yang pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mahal. Inna iqamal jaza ma'iqatil bala. Besar kecil pahala seorang hamba itu tergantung pada kesulitan. Jadi tatkala kita mendapatkan kesulitan, itu jangan pernah bersedih. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang besar. Untuk ilmu, sambil hujan-hujanan di jalan rumah begini banget untuk ilmu kayaknya enak mesti pakai Pajero, atau pakai Mercedes, atau pakai apa? Jangan pernah bersedih. Karena tadi jika kita niatkan untuk ibadah dan ibadah tersebut dibangun dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala besar. Minta pahala yang besar, jangan pernah bersedih. Pergi haji,
sekian tahun, dia harus menunggu, dia harus ini, harus itu, semua bernilai pahala. Rumah tangga, pernikahan seorang pasangan suami dan istri, ketika diniatkan di awal adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama dia mempertahankan rumah tangganya, menjalani rumah tangganya dengan penuh ibadah, dengan penuh keikhlasan, ada saja trigger-trigger di dalam perjalanan. Tatkala diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua kesulitan yang dia dapatkan itu akan diganti dengan pahala yang besar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali mengaji ilmu. Ya, hari ini kita akan sampaikan kajiannya tematik yang biasa kita kajian kita berhubung kita kemarin alhamdulillah sudah selesai. Pada waktu hari diundang oleh panitia DKM untuk menyampaikan kajian. Maka kita awali sebelum kajian kita nanti insyaallah, atau kitabnya apa, kajian tematik yang saya beri dulu adalah investasi rumah idaman di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia, kebutuhan rumah atau tempat tinggal dilihat dari sisi ekonomi merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Semuanya membutuhkan rumah. Entah rumah tersebut didapatkan dengan rumah yang secara hak milik, atau rumah tersebut masih milik orang lain yang dipinjamkan kepada kita, atau yang disewakan kepada kita, atau disebut dengan kontrak. Rumah ini berfungsi untuk tempat berlindung kita dan keluarga kita dari panas matahari dan hujan maupun terpaan dinginnya, dan terlindung dari hewan-hewan ancaman binatang buas. Di rumah itu juga adalah tempat membina keluarga. Bahkan rumah hari ini sudah menjadi prestise sendiri atau perlambangan kemakmuran. Kalau seseorang memiliki rumah, baru disebut dia adalah orang yang mampu. Mengingat begitu pentingnya peranan rumah bagi kehidupan manusia, maka muncul berbagai macam aktivitas manusia berkaitan dengan rumah itu sendiri. Mulai dengan hadirnya rumah, kebutuhan rumah bagi manusia, muncul toko bangunan, muncul kontraktor, adanya developer, adanya sistem KPR, ada arsitektur, ada desain interior, sawah, ladang rumah, hutan, bahkan pantai disulap menjadi perumahan. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan manusia, maka dibuatkanlah sistem-sistem untuk memenuhi kebutuhan tadi. Entah dengan cara adanya bank yang memberikan sistem perumahan dengan cara kredit, atau langsung dengan hak miliknya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlombaan manusia untuk memiliki rumah sendiri yang kadang-kadang mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan itu sendiri. Kita lihat di sana berapa banyak manusia berusaha dan bersusah payah serta sengsara untuk membangun rumah. Dia habiskan harta. Kalau kita berbicara masalah rumah ini tidak pernah selesai. Rumah sudah jadi, ada saja perkembangan.
yang kurang luas lah. Ada penghuni baru, ingin nambah lantai baru lagi. Ada penghuni baru, ingin nambah kamar baru lagi. Tidak selesai-selesai pembiayaan rumah ini. Ya. Kalau nggak di stop itu tukang ya akan terus lanjut. Ya. Akan terus dilanjutkan. Karena nggak pernah selesai. Yang kurang ini, yang kurang ini. Ya. Pikiran, waktu akan banyak terbuang di sana. Lalu ternyata rumah yang dibangun dengan susah payah tadi, dengan nominal yang tidak sedikit tadi, itu berisiko hancur di kemudian hari. Rumah yang dibangun dengan megahnya itu berisiko hancur, berisiko kebakaran, roboh dan rusak. Seandainya rumah tersebut adalah kokoh dan tetap utuh, maka pemiliknya pasti akan mati. Rumah yang sudah dibangun dengan megahnya, sudah sangat bagus, sangat nyaman, entah rumahnya tadi akan usang dan akan rusak dan hancur di kemudian hari, atau pilihan yang kedua, penghuninya akan dipaksa untuk keluar dari rumah tersebut menuju rumah yang berukuran 3 kali 1,5 meter, dipaksa oleh penghuni rumah tersebut. Ini adalah satu kenyataan yang harus kita terima. Ini suka duka membangun rumah seperti itu. Segala apa ya, pikiran, harta, keinginan, suka duka, bahkan menangis karena sempat dulu ya dikejar-kejar oleh developer dan kolektor karena belum sanggup membayar, karena alami tunggakan. Itu suka duka memiliki rumah yang pada akhirnya rumah tersebut akan kita tinggal. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya ada 3 macam syahwat dunia yang akan tertanam dalam diri kita, yang harus kita waspadai, yang harus kita kendalikan. Yang pertama adalah syahwat wanita, yang kedua adalah anak, dan yang ketiga adalah harta dan benda. Ini 3 syahwat dunia yang selalu tertanam dalam diri kita, yang harus kita waspadai. Kita suka dengan istri kita, kita senang melihat anak-anak kita, senang kehadiran anak kita, suka mendapatkan harta dan benda. Kalau dikasih rumah, dikasih mobil, senang. Wajar, karena ini adalah syahwat dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul maab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 14, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, baik dari emas maupun dari perak, kuda pilihan, kendaraan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Zuyyina lin-nas, dianggap indah sebenarnya, ya, dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emas dan perak, harta, rupiah, dibuat indah. Kalau kita nggak kendalikan syahwat ini, akan kebablasan, bahaya, akan celaka,
mencelakai orang tersebut. Apa banyak orang yang menjadikan hari ini rupiah sebagai Tuhannya. Dia kejar sampai lupa ibadah, sampai lupa berzikir, sampai lupa berzikir. Dia kerahkan segala upayanya, dia mengorbankan ibadahnya, dia mengorbankan lainnya demi mendapatkan yang satu ini. Dia rela melakukan apa saja demi mendapatkan ini. Ini dibuat indah. Zina nasi syahwat dengan bisa. Apa banyak laki-laki yang kemudian menjadikan wanita sebagai tujuan akhir. Rela mengejar wanita tersebut. Dia rela melakukan apa saja demi mendapatkan wanita. Ini nyata terjadi. Bukan hanya di dunia perfilman saja. Oh ternyata perfilman dari dulu sampai sekarang ya itu aja dulu. Disadari tidak Pak? Perfilman dari zaman dahulu sampai sekarang, nyanyian dari zaman dulu sampai sekarang, temanya itu wanita. Gak peduli dia, gak tidur, gak makan, demi mendapatkan seorang. Kalau tak dikendalikan, kalau tak diwaspadai, fitnah ini akan memutuskan kita kepada neraka. Kuda pilihan, bagaimana kemudian dijadikan kendaraan motor dan mobil itu dijadikan sesuatu hal yang indah, diinginkan oleh setiap manusia. Ingin punya mobil yang bagus, ingin punya, udah punya sepeda, melihat orang punya motor, ingin punya motor, udah punya motor yang bagus, ingin punya motor 2, 3 dan 1. Kayak motor kecil gak enak, ada muncul motor yang gede misalnya. Ini motor yang besar. Sudah punya motor yang besar, ketika sudah sampai di lampu merah, lihat di sebelahnya ada mobil, ini enak pakai mobil ini. Buat indah semua yang dilihat. Ketemu sama orang berbicara, saya punya sawah di sini dan di sini. Ingin punya sawah juga. Ada orang investasi di sana, investasi rumah di sini. Ini juga investasi. Hati-hati sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua stabil. Dari ayat yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pahami bahwasanya ketiga syahwat tersebut telah menjadi tujuan hidup kita sehingga merupakan pada balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu yang kemudian merupakan seorang hamba untuk pergi ke kampung halaman yang ada di akhirat. Dia lalai kalau ternyata di dunia juga nggak lama, cuma sebentar. Dia lalai bahwasannya rumah yang ditinggali, kendaraan yang dia pakai itu semua akan rusak, dan semua itu akan bertanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah tawaran agar kemudian hidup kita di dunia ini sementara tidak menjadi hambanya syahwat, agar kemudian tidak menjadikan dunia-dunia tadi menjadi tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita sebuah kehidupan dan balasan akhirat yang jauh lebih baik dan lebih dahsyat dari apa yang kita peroleh di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 15. Qul a'udzu bi khairin min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sampaikan suci dari kasih syahwat. Manusia dibuat indah
dengan hal-hal tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul a'udzu bi khairin min dzalik." Katakan, inkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Kalau berarti jangan sampai 14 itu. Lanjutkan ke ayat 15. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi kepada kita, mau enggak kalian kabarkan tentang yang lebih baik dari itu semua? Dari rumah yang kalian bangun, dari mobil yang kalian beli, yang kalian kumpulkan, ya. Dari wanita-wanita yang kalian nikahkan, dari semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang kalian nikmati. Qul a'udzu bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw, untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi Tuhan mereka ada jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, ini tawaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi adalah tawaran dunia yang tidak dapat melalaikan kita jika kita tidak waspadai, jika kita tidak kendalikan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berikan tawaran yang jauh lebih baik daripada itu semua. Tidakkah kemudian kita bisa membedakan antara kenikmatan dunia yang sifatnya adalah sementara, yang tidak seberapa, dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat dan surga yang sangat luar biasa? Masihkah kita hati kita keras bagaikan batu sehingga tidak mampu meyakini kebenaran tawaran Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan abai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan di akhirat nanti? Sebuah fakta yang tak terbantahkan lagi yang selalu kita saksikan, bahwa setiap manusia pasti akan mati. Maka saat kematian tiba, tak ada lagi manfaat harta yang kita kumpulkan, anak dan istri, teman, sahabat, pangkat yang kita dapatkan, jabatan, karir, dan apa saja yang kita miliki di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Rumah mewah yang kita bangun selama ini, semua jeripayah, keringat, dan semua pikiran yang pernah kita fokuskan kepada rumah tersebut tidak lagi berguna. Itu kan kita tinggalkan. Kita akan digotong menuju sebuah rumah yang luasnya hanya 3 kali 1,5 meter saja. Harta yang kita kumpulkan tidak lagi kita nikmati di saat kematian itu tiba. Kita hanya diberikan atau dibekali dari dunia ini 2 amat saja. Masya Allah. Kalau kita bangga-bangga saat ini kita punya baju yang bagus, nanti dari dunia kita hanya dibekali 2 kain kamar untuk kita bawa masuk ke dalam rumah kita. Pangkat dan kedudukan yang tinggi tidak lagi berguna pada saat itu. Kita tak bisa lagi nyuruh-nyuruh manusia punya pegawai. Kita yang dibawa sama pegawai kita untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Anak-anak kita akan membawa kita masuk ke dalam kuburan tersebut. Syiktaan abaikan, mau tak mau dibawa, paksa untuk keluar dari rumah tersebut, kita ke rumah yang baru. Anak dan istri kita, keluarga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tatkala jasad kita sudah perlahan demi perlahan ditipu dengan tanah, kemudian hilang dari pandangan manusia, untuk kemudian mereka meninggalkan kita, paksa meninggalkan kita sendirian di dalam kubur setelah pemakaman itu selesai. Allah. Ini fakta bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya.
Ini adalah proses yang akan kita jalani semua dari kita di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya kita paham bahwasanya semua yang kita miliki ini hanya sebatas ada di dunia saja. Yang tatkala kita tidak waspadai, tatkala kita tidak kendalikan, tidak kita manfaatkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti, makin semua akan menjadi sebuah bencana. Maka orang yang cerdas sampai ini boleh katakan Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyiapkan amalannya untuk setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kayfi sumanda nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal, mencurahkan semua potensinya, semua usahanya untuk kepentingan setelah kematian. Orang yang pintar seperti itu. Jadi orang yang pintar bukan orang yang mencolok juga. Ada iklan gitu ya. Orang pintar gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang pintar, ada orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kepentingan setelah kematian nanti. Kira-kira amalan saya saat ini bermanfaat ya setelah mati. Ini saya punya harta, saya sedekah, kira-kira bermanfaat ya setelah mati. Itu yang kita pikirkan, itu investasi. Sama seperti halnya bapak punya uang, bagaimana kemudian bisa menggandakan uang ini? Ini nggak sembarangan ya Pak ya. Oh itu, keluarin uang. Ada orang yang nawarin, oh nggak, itu bisa investasi di sini. Dapatnya apa nih? 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang nih gimana? Rugi ya? Wah, uangnya akan hilang Pak. Kira-kira bakal investasi nggak di sini? Gak apa-apa. Gak apa-apa investasi. Wah, orang uangnya akan hilang, kamu tidak akan investasi. Sama seperti itu dengan akhirat. Ini amalannya sia-sia nggak ya seperti itu? Waktu yang saya gunakan, ini akan sia-sia nggak ya? Ada nggak nilainya nanti di akhirat? Kalau saya sudah mati, ini akan saya dapatkan apa nanti? Harus seperti itu. Pastikan bapak-bapak duduk di sini adalah untuk balasannya adalah akhir. Akan bapak tunggu nanti pahala tersebut nanti di akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sedikit gambaran tentang rumah di dunia. Lalu bagaimana tatkala kita untuk menjemput tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk investasi rumah yang akan kita tinggalkan nanti di akhirat. Kita sudah lelah untuk membangun rumah di dunia, maka pada saatnya kita harus membangun rumah dari sini. Iya, kita akan lelah lagi. Masa iya akan kita lelah di akhirat? Kita akan kontrak diri, kita kontrak diri, nggak masalah sudah. Yang kontrak dengan yang tidak kontrak statusnya sebenarnya sama-sama tempat tinggal, sama-sama tinggal. Jadi yang kontrak jangan malu, karena hakikatnya yang hidup akan itu kontrak status diri dulu, nggak lama dia. Ya Pak, orang yang punya rumah dengan orang yang tidak punya rumah statusnya dalam pandangan agama Islam sebenarnya sama-sama kontrak. Kalau kita analogikan seperti itu, iya ya. Kalau kita melihat dari tadi, ternyata orang yang punya rumah yang tidak punya rumah, punya kontrak itu sebenarnya sama-sama akan keluar dari dunia itu. Dari situ dia paham bahwasanya, oh rumah saya bukan di dunia. Kita akan bangun rumah kita nanti di surga. Lalu bagaimana caranya membangun rumah di surga? Ternyata dari hadis-hadis yang ada yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Memang rumah surga itu tidak sulit-sulit banget, asalkan kita punya ilmu, asalkan kita punya niat. Investasi di dunia, investasi di akhirat ternyata lebih mudah di akhirat, asalkan kita mau, asalkan kita percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan. Yang terpenting adalah mindset kita ubah terlebih dahulu. Oh, ternyata di dunia ini sifatnya sementara. Hati-hati, jangan terlalu tergiur dan masuk ke dalam fitnah dunia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang sebagai bentuk investasi rumah di surga nanti. Ada banyak sekali, kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang hidup dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kemah di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya sekedar mengucapkan saya beriman kepada Allah. Tidak cukup. Iman tidak hanya sekedar membenarkan saja. Namun iman adalah yang diucapkan dengan lisan, yang dibenarkan dengan hati, dan diaplikasikan ke anggota badan. Tiga hal inilah yang harus kita jalankan tatkala ingin aplikasikan iman kita. Ya, Bapak duduk di sini untuk ilmu sebagai bentuk iman Bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin akan jadi Allah Subhanahu wa taala. Dan dibenarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, dan diaplikasikan ke anggota badan. Hadir. Apa upaya yang duduk mendengarkan, diamalkan, jadi bentuk aplikasi, bentuk ibadah kita. Orang yang berpuasa, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bentuk ibadah seperti apa? Saya mengimani bahwasanya puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan saya membenarkan ayat tersebut yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya aplikasikan puasa dalam kehidupan saya sebagai bentuk saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Ya hanya dia saya beriman tapi nggak puasa dia. Iya itu betul, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa tapi tidak dijalani. Nggak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan iman. Jadi iman tadi ya ada tiga hal yang kita perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tulaha sab'una milan lil mu'mini fiha ahla yaqufu alaihi mu'min fala yarfa'u taqwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Muslim, sesungguhnya seseorang mukmin mendapatkan kemah di surga dari satu mutiara yang merongga panjangnya 60 mil. Seorang mukmin juga memiliki para istri di surga yang seorang mukmin menggilirnya apa? Ya, menggilirnya sebagai mereka tidak melihat sebagai lain. Allah, mungkin banyak istrinya. Kalau ini cuma diizinkan berapa? 4 ya, 4 dia itu kan harus ada cerita terlebih dahulu ya. Bagi yang tak berani repot. Kalau di surga itu aman ya, tidak ada cerita cemburu-cemburuan, apalagi dan parkir tidak aman ya, coba mau nggak masuk surga Pak? Allah mau ya. Oleh kayak gini Pak Ustaz semangat kalau kayak gitu Pak, mantap final itu. Kuncinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci iman. Yang kedua, investasi
rumah idaman di surga adalah membangun masjid lillahi ta'ala. Ikut adil dalam membangun masjid. Walaupun hanya sebesar lubang tempat bertelurnya burung, artinya usaha sekecil apapun untuk membangun masjid itu benar-benar dinilai dan dampaknya adalah investasi rumah di surga. Nabi SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kama fasifatatin wal asrar bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi SAW, siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Siapa yang membangun masjid, ketika Bapak memiliki uang sedikit, belikan semen, cari kampung-kampung yang sedang bangun masjid. Pak, saya mau bangun masjid ini, saya punya semen cuma 1 sak. Saya punya uang ini, tapi saya niatkan ini untuk membangun rumah saya nanti di surga. Allah. Bawa sendiri kalau bisa, punya motor, maka itu ada masjid di jalan saya. Bapak lagi kerja, lihat di masjid di jalan ada yang sedang bangun masjid, sedang minta-minta biasanya ya. Dapat material, oleh semen. Setiap hari 1 sak atau seminggu sekali 1 sak. Ini saya titip untuk bangun masjid. Allah. Sebagai bentuk keimanan saya dengan hadis Rasulullah SAW tentang masjid dan juga kalau fasifatan itu adalah kita kepada Allah dan baik itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada surga. Kotor sendiri, punya motor sendiri. Ini lagi bangun rumah di surga ya. Lagi bangun rumah di surga harus susah payah, harus kita lakukan berarti. Butuh apa misalnya, cat misalnya, butuh karpet misalnya, atau butuh apa lagi, butuh jendela. Harus rajin seperti itu. Pulang kampung melihat masjid dekat rumah di kampung, pulang apa? Punya uang banyak, bangun 1 masjid beneran. Walaupun hanya sekedar musola misalnya. Ada pasar, nggak ada masjid, nggak ada musola, bangunkan rumah ini di situ, bangunkan masjid di situ kecil. Itu kemudian orang-orang pasar bisa sholat. Allah. Jadi kalau sedekah ke bangun masjid ini bukan hanya berapa pun ya, hanya 1 hempel misalnya. Kita maksudnya 1 hempel Ustaz, bawa saya. Luar biasa. Dengan niat tadi mau rumah di surga. Mudah banget, mudah insyaallah. Yang susah adalah aplikasi itu. Punya uang saya, Ustaz, orang rumah saya masih bocor, Ustaz. Rumah saya masih bocor, Ustaz. Rumah saya juga masih kayak gini, inilah. Nah, kita sedang kita tahu bahwasannya tadi dulu ini deh. Yang kedua juga saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi rumah di surga yang ketiga ya. Ke masjid waktu subuh dan malam hari untuk sholat berjamaah dan kegiatan ibadah lain. Pergi ke masjid waktu subuh atau di malam hari atau waktu untuk sholat berjamaah atau kegiatan ibadah lain, baik untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim, membaca Al-Quran Al-Karim, ibadah. Nabi SAW menyatakan bahwa ilal masjid Allah a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada Allah. Tafaqun alaih. Lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, siapa yang ke masjid di waktu subuh atau malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali dia beramal. Mudah.
Tapi bukan kemudian datang ke masjid ini untuk main-main, ya. Tapi benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih-bersih masjid itu ibadah. Salat 2 rakaat di masjid, bukan datang ke masjid tidur. Waduh, di rumah lagi ada hutan, mau tidur susah, masjid aja. Bukan seperti ini, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu bentuk investasi rumah di surga dan tahu rumah di surga adalah salat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat setiap hari. 12 rakaat ini apa saja Ustaz? 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya Pak ya, 12 rakaat apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang tak ada berarti asar ya. Sebelum asar dan setelah asar. Kemudian sebelum maghrib. Nah, ya. Tapi kalau datang ke masjid, datang untuk sholat tahiyatul masjid, sholat ya sebelum asar. Ya. Hanya tadi sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sebelum dan setelah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 ya, datang misalnya sholat tahiyatul masjid, misalnya sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian tambah lagi boleh, tadi 4 sebelum zuhur. Ya, sholat rawatib itu. Kemudian setelah zuhur, setelah sholat zuhur, 2 rakaat. Banyak sedikit. Kemudian setelah sholat maghrib, setelah sholat maghrib jangan pulang, 2 rakaat. Sempatnya boleh sholat di masjid atau sholat di rumah boleh. Ya. Untuk sholat sunnah boleh dilakukan di rumah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan batu jauh dulu tak kubur. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang tidak pernah sholat, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran Al-Karim, seperti kuburan itu. Ya. Boleh. Tapi kalau dikhawatirkan sampai rumah justru nggak sholat di masjid berarti. Ya. Sholat di masjid. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12 rakaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tabara ala sanati asyrata rakaatan min as-sunnati barallahu azza wa jalla baitan fil jannah." Siapa yang selalu sholat 12 rakaat setiap hari dan malam, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Kemudian disebutkan oleh Nabi yakni 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini ya, jadi mudah paham ini. Dikerja di mana pun bisa, ya. Di musola, di masjid, sedang kita lagi pergi bisa. Yang selanjutnya ini investasi membangun rumah di surga yang mudah insyaallah taala, memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas minimal 10 kali dalam setiap hari. Surah Al-Ikhlas. Saya yakin insyaallah pada hafal semua Al-Ikhlas. Oke. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marrat, bana Allahu lahu qasran fil jannah." Faqala Umar bin Khattab, "Idzan istaghfir ya Rasulullah." Faqala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akhir akhir." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya istana di surga. Lalu Umar bertanya, "Kalau begitu kita memperbanyak istana wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Allah lebih banyak dan lebih baik." Ya maksudnya perbanyaklah. Dia dapatkan istana yang banyak.
Ajarkan kepada anak dan istri kita sebelum tidur, ya, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Lagi di jalan, di mobil, baca surat Al-Ikhlas. Dengan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan rumah kita di surga. Kita punya rumah di surga. Dan papa rumah di lautan. Jangan sampai nanti di akhirat kita nggak punya rumah. Jangan sampai kita di surga nggak punya rumah. Kenapa? Kan nggak investasi ketika di dunia. Sholat waktu khawatir juga, ya kan? Bangun masjid ya juga. Kalau gitu, Al-Ikhlas juga. Ini ingin punya rumah istana di surga. Balik dulu ke dunia dia lagi. Jangan sampai seperti itu. Kita berharap kita punya istana di dunia. Kita juga ingin punya istana di surga. Dan yang terakhir adalah investasi di surga sebenarnya banyak sekali, ada sekitar 20-an. Tapi kita suka dibagi. Investasi di surga salah satunya adalah dengan meninggalkan perdebatan. Meninggalkan perdebatan, walaupun itu mengandung kebenaran, kemudian menjauhi sifat bohong dan selalu berakhlak baik. Ini 3 yang akan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ana za'imun bi baiti fi rawdatil jannah liman taraka al-miraha wa kana muhiqqan. Wa bi baiti fi wasfil jannah liman taraka al-kadhiba wa kana maziha. Wa bi baiti fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Nah, hadis ini mengatakan bahwasannya saya menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam kondisi benar. Saya menjamin, kata Nabi SAW, menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ini sering terjadi, debat, walaupun dia benar, saja debat. Maka Nabi SAW menjamin surga bagi mereka yang sedang berdebat dengan temannya, walaupun dia benar, meninggalkan perdebatan tersebut. Ya sudah, ya cepat selesai. Hindari perdebatan, walaupun dia Ustaz, Anda benar Ustaz, Anda debatin Anda benar, ya benar. Enggak penting sudah. Anda zahid bin Firman bin Aliman Tarakal Miraha wa kana muhiqqan. Tinggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasfil jannah liman taraka al-kadhiba wa kana maziha. Dan aku menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun dalam kondisi bercanda. Kamu cuma bercanda Ustaz. Rasulullah SAW itu kalau bercanda itu tak pernah berbohong. Di Indonesia, bercanda bohong laku. Kalau tak bercanda nggak bohong tak seru. Bercanda bohong jadi mahal, gitu kan? Dalam hadis ini dia dua-dua mau punya rumah di surga tinggalkan kebohongan walaupun dalam kondisi benar. Jangan bercanda, jangan bohong ketika bercanda. Rasulullah SAW pernah dan sebuah riwayat yang pernah Anda lihat, ada seorang wanita tua yang sedang menangisi putranya di kuburan. Maka Nabi SAW, orang tua nggak masuk surga. Orang tua nggak masuk surga. Kenapa? Karena di surga nggak ada yang tua, semuanya muda semua. Hampir nggak itu dari yang sudah tua, orang tua nggak masuk surga, gimana ya? Karena memang di surga tidak ada yang tua, semuanya muda. Bercanda tapi tidak berbohong.
wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin surga nanti di surga yang paling atas bagi siapa mereka? Bagi mereka yang baik akhlak. Akhlak yang baik kepada sesama. Ya. Akhlak ini banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia tidak berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak berlaku atau beribadah mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu bukan dari ajaran Nabi. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak yang baik dan berbuat baik kepada sesama, tetangga, anak, istri. Ya, ketika kita berlaku baik, balasannya adalah surga yang paling atas. Allah Ta'ala bisawab ini dapat saya sampaikan 5 poin yang semoga bermanfaat buat kita dan semakin semangat untuk berinvestasi di surga. Insya Allah poin-poin yang